warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna miladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa billati hiya ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa nyegaho sapa sira. Nyegah-nyegah bilati kelawan perkara hiya utawi alati iku ahsanu luwe bagus ayil khisolati tegese pekerti minas sufuhi saking nemoni wal i'radi lan berpaling anhum saking kufar as-sayyi'ata ing keolohan idan atau idahum ada ya, ada tegese piloro, adahum tegese pilorone kufar iya kaya sira wahada utawi iki itfa billati hiya ahsan iku qoblal amri ing dalem sadurunge perintah bil kitali kelawan perang. Bil kitali kelawan perang. Menarik sekali bahwa di dalam hukum Islam itu satu perintah menjadi wajib, menjadi berubah itu sebab adanya satu kondisi tertentu. Saat kondisi kita masih aman dan nyaman, masih tidak begitu pelik keadaannya, tidak ada ancaman membunuh, tidak ada ancaman menyakiti, maka pada saat ketika kita disakiti oleh mereka, orang-orang kafir, kondisi dan perintah itu berubah dan berbeda. Maka pada saat sebelum kita diganggu dengan hebat oleh orang-orang kafir, sebelum kita diancam oleh orang-orang kafir untuk dibunuh dan diusir dari kota Makkah, pada saat itu ketika kita masih di kota Makkah,
kita disakiti oleh orang-orang kafir, maka kita nggak boleh membalasnya dengan persakitan yang sama. Melainkan apa? Idfa billati hiya ahsan. Kita melakukan upaya pencegahan dari mereka ketika kita disakiti dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki mereka atau berpaling kalau tidak mampu. Maka tadi disebutkan hal ini ya, qoblal amril bil qital. Hal ini adalah sebelum kita diperintahkan untuk berperang kepada mereka. Artinya apa? Kondisi kita waktu itu masih aman, masih nyaman, tapi kita sudah disakiti dengan ucapan mereka, dengan ajaan mereka untuk keluar dari agama Islam. Tapi ketika pada saat Nabi Muhammad akan dibunuh, para kaum muslimin mau dibunuh, mau diperangi, maka pada saat itu berubah. Kalau kamu disakiti, kalau kamu diperangi, lawan mereka. Itulah Islam. Itulah Islam. Jadi kalau dibunuh, kalau diperangi, kita melawan. Tapi kalau enggak diperangi, apa yang mereka berikan kepada kita berupa hinaan, berupa ancaman, atau berupa sesuatu yang menyakiti hati kita, maka cegahlah sesuatu yang menyakiti itu dengan yang baik. Saya kira kita bisa kiaskan juga, ini khitab bukan hanya dari orang muslim kepada orang non-muslim saja. Melainkan orang muslim dengan orang muslim juga sama. Ketika Anda bermuasyarah, bergaul dengan kawan-kawan Anda, dalam hal pada saat itu kemudian kawan Anda menyakiti Anda, tidak perlu Anda balas. Boleh membalas kalau seandainya kamu membalasnya tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Kamu dihina, puji mereka. Kamu ditampar, kasih nasi bungkus mereka. Ini yang kemudian dilakukan oleh para sahabat, oleh Nabi yang dicontohkan pada saat itu kepada orang-orang non-muslim yang menyakiti mereka. Nabi Muhammad dilempar pakai batu. Kakinya bocor, kepalanya bocor. Datang malaikat Jibril. Wahai kekasihku Nabi Muhammad, perlukah gunung Uhud itu tak cabut, tak lemparkan ke muka mereka yang melempari kamu? Kata Nabi Muhammad, bagaimana? Jangan. Dan Nabi Muhammad berdoa kepada mereka, Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'lamun. Ini yang harus kita contoh. Jadi tidak perlu ketika kita dihina, diprovokasi oleh non-muslim dengan sesuatu yang menyakitkan hati kita, tidak perlu membalasnya, tidak perlu kita terprovokasi. Cukup lawan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Cukup lawan mereka dengan prestasi-prestasi. Niscaya mereka akan tunduk kepada kita. Sayangnya enggak, orang muslim ini gampang emosi. Itu yang sebabnya kita terprovokasi, yang kemudian mereka pun yang tidak tahu dan yang sebelumnya tidak mau menghina kita. Jadi melihat kita image-nya itu sangat buruk. Kekerasan dilawan kekerasan itu tidak baik. Kemungkaran dilawan kemungkaran itu tidak baik. Maka kemungkaran harusnya dilawan dengan kebaikan. Kekerasan harusnya dilawan dengan kelembutan. Ini yang paling harus kita jalani, harus kita tanamkan di dalam lubuk hati kita sebagai orang muslim. Sehingga mereka itu sehingga mereka itu punya simpati kepada kita, bukan antipati. Jadi tabiat manusia itu adalah punya kasih sayang kepada sesamanya meski beda agama. Nah, inilah yang harus kita ambil dari mereka itu. Kalau kita didolimi, niscaya mereka akan melihat kita itu
Kasihan. Ketika mereka kasihan kepada kita, kita didolimi dan kita tidak membalas, kok malah membalas kebaikan, mereka akan melihat agama kita. Agamanya apa? Oh, agama Islam. Kemudian mereka akan mempelajari Islam. Apa betul yang mereka lakukan? Ketika mereka didolimi, kemudian mereka tidak membalas, malah membalas kebaikan. Setelah mereka melihat agama kita dan melihat ajaran agama kita, mereka akan kagum. Oh, iki agama sing api. Ini harusnya yang muncul, enggak sebaliknya. Sebaliknya bagaimana? Sebaliknya ketika kita dihina, ketika kita diprovokasi, kita terprovokasi. Ketika kita terprovokasi melakukan satu aksi tindakan yang notabene di luar dari kemanusiaan. Apa itu? Membakar gereja, membunuh pendeta. Ini yang kemudian dilihat agama kita seolah-olah mengajarkan itu. Kasihan agama kita. Kasihan agama kita. Bagusnya yang bagaimana? Bagusnya yang tadi, idfa billati hiya ahsan. Kalau kita disakiti, ya maka kemudian kita membalasnya dengan yang baik. Nahnu utawi kita. Tapi kalau seandainya kita sudah terdesak mau dibunuh, ya kita lawan karena daf'ul so'il itu adalah satu kewajiban. Anda mau dibunuh, Anda wajib itu membela diri. Ojo nggak pasrah, wis pokoknya. Gak iso kaya ngono. Barangmu mau dicuri, cegah. Istrimu mau dibawa orang, cegah. Kok dibiarkan? Sabar. Bojone digawa wong goblokmu ya. Nandi. Ya. Itu bukan sabar. Sabar itu, ya kan? Ada batasnya. Iya, ada batasnya. Ini yang disebut dengan sabar ada batasnya itu. Bukan sabar ada batasnya kemudian membalas dengan keburukan. Sabar itu adalah ya menerima apa-apa yang notabene itu bisa menyakitkan hati kita dengan upaya. Enggak pada tempatnya ketika istri kita dibawa orang, diselingkuhi orang, kita biarkan. Saya sabar. Barangnya diambil orang, mobilnya diambil orang, saya sabar. Lakukan upaya hukum. Kalau kamu biarkan, maka kemungkaran akan muncul. Iya enggak? Nang pondok iku, nek arek melanggar peraturan-peraturan pondok, kemudian dibiarkan, pasti sesuk akan terulang lagi. Makanya di pondok itu harus ada aturan. Harus ada sanksi. Aturan tanpa sanksi enggak hebat. Sanksi tanpa aturan, kedaliman. Maka sanksi ada, aturan ada. Nah, ketika ditegakkan aturan sanksi, maka kemudian muncul keadilan. Nah, begitu juga keadilan Anda ketika istri Anda dibawa orang, suami Anda dibawa orang, itu adalah mencegahnya. Kalau sudah tidak bisa dicegah, ya baru cerai kan gitu. Itu baru, itu namanya tindakan. Kalau dibiarkan saja, wah sabarlah tak sodakoh. Bojo kok disodakohkan itu lebih. Nahnu utawi kita iku alamu luwe ngudaneni sapa kita bima kelawan perkara yasifuna kang nyipati sapa kufar ing mah. Yakdibuna tegese goro sapa kufar. Wa yaquluna lan ngucap sapa kufar finajazi him ing dalem bebisike kufar alaihi ngatasé fanajaza nulim bales sapa kita him ing kufar alaihi ngatasé mah. Wes kamu manusia kata Allah, hei hambaku, kalau kamu disakiti oleh orang-orang kafir, dihina oleh orang-orang kafir, kamu ndak usah membalas dengan hal yang sama. Tadi itu, balas dengan kebaikan. Kenapa harus begitu? Karena Allah lah yang berhak untuk membalas keburukan dan kebaikan orang lain. Nah sementara kita ya semampu kita tegakkan keadilan, kita punya hukum, kita gunakan hukum, jangan pakai otot dan mulut. Mulut gunakan, otot gunakan pada tempatnya.
Kapan itu? Di persidangan. Jangan mentang-mentang kemudian ada orang mencaci Islam, menghinakan Islam, pakai otot, ini bodoh. Kita semua punya aturan. Aturan itulah yang kemudian kita gunakan sebagai apa? Penegak keadilan. Bukan otot kita. Bukan otot kita. Kalau kalau seandainya aturan atau hukum itu sudah ada, kemudian kita melakukan tindakan di luar hukum, itu kan namanya tidak sesuai dengan hukum nanti. Ya, walaupun kita mengakui bahwa hukum kita ini tidak bisa dianggap suatu keadilan menurut kita. Tapi ingat, setelah hukum ditegakkan di dunia, ada hukum yang nanti akan ditegakkan di akhirat. Itu yang kemudian membuat kita adil. Jadi mata kita, telinga kita, mulut kita, dan lain sebagainya itu hanya bisa melihat dan mendengar sesuatu yang hanya atas nafsu kita. Sebatas itu. Jadi kalau seandainya ada orang membunuh kemudian tidak dibunuh oleh negara, hanya dipenjara 15 tahun, apakah itu sudah adil? Secara dohir mata kita tidak mengatakan itu adil. Secara dohir telinga kita tidak bisa mengatakan itu adil. Tapi lihat nanti, setelah hukuman 15 tahun, Allah lah yang akan menegakkan keadilan. Sudah. Lah ngopo kita itu buru-buru untuk membunuh. Lah ngopo? Kalau seandainya bunuh dibalas bunuh itu tidak menjadi satu yang bisa ditegakkan di Indonesia ini. Karena negara kita ini bukan negara Islam sekali lagi. Besok santai aja kita. Maka kedaliman-kedaliman itu jangan kamu harap sesuatu yang bisa adil menurut kamu. Jadi keadilan itu menurut Allah. Besok di tangan Allah. Allahul Hakim, Allah yang akan memutusnya. Gak perlu kita buru-buru. Nah begitu juga, apa yang diperbuat oleh orang-orang non-muslim itu kepada kita, udah loh, santai saja. Gak pernah mereka akan setuju dan sepakat atas kebaikan-kebaikan di dalam agama kita, gak mungkin. Nah oleh karena itu, apa kita tidak punya reaksi terhadap itu? Ya jangan. Lawang jenenge nggak berkeyakinan, namanya orang nggak punya kepercayaan kok dipaksa-paksa, ya sudah nggak usah. Orang tidak punya keinginan untuk beriman kok dipaksa-paksa, tidak menjadi baik. Karena apa? Keimanan dan keyakinan kepada Tuhan itu adalah hak satu yang alami yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang disenanginya. Mereka mungkin tidak disenangi oleh Allah, sehingga ditetapkan mereka dalam tidak keberimanan. Anda, saya, ini orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dicintai oleh Allah, maka kemudian diberi iman. Loh terus kemudian kamu kok memaksa mereka untuk beriman? Gak bisa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ya kan? Tidak ada paksaan. Di awamu aja maksa-maksa. Gak perlu kita memaksa-maksa agama mereka atau keyakinan mereka untuk beriman kepada kita. Gak perlu. Gak perlu mereka setuju dengan apa yang kita imani, gak perlu. Allah sudah menciptakan neraka. Gak perlu. Jadi keadilan itu keadilan Tuhan. Nah keadilan kita adalah keadilan yang absolut. Meski begitu kita diakui oleh Allah menjadi khalifah fil ar, yang menegakkan keadilan, tapi keadilannya tidak keadilan absolut, keadilan manusia yang sementara. Sebab apa? Dunia ini juga sementara kok. Jangan paksakan yang absolut. Jangan paksakan, nanti tunggu waktunya. Dan pada saatnya apa yang kita lakukan, apa yang kita ngerti, apa yang kita tidak anggap itu sebagai satu keadilan, itu ujian jadiannya. Ujian, ya kan? Bagaimana kawan-kawan kita yang sebelah sana itu? Ketika pada saat yang diusung oleh mereka dengan jargon-jargon Islamnya, kemudian tidak menang ketika pilpres, mereka betul-betul diuji keimanannya dan mereka katakan, ya Allah kalau seandainya nanti pilihan saya nggak menang,
Saya takut iman saya akan keluar. Loh, gara-gara pilpres kok iman keluar itu loh, gobloknya kan subhanallah. Ini ngono iku. Awakmu yang ngono kadang-kadang itu loh. Dungo. Ya Allah, kalau saya nanti gak bisa dapatkan seseorang yang ini, namanya ini, saya ndak beriman takutnya ya Allah. Takutnya saya kufur. Loh kon, iku dungo sing memaksa Tuhan. Allah itu ndak bisa dipaksa bro. Ketika kamu berdoa semacam tadi, ya Allah kalau seandainya nanti pilihan saya ndak menang, dan saya nanti takutnya akan keluar dari agama Islam, iku Allah jawab piye? Karepmu. Ngono pun juga ketika kamu mencintai seseorang dan kamu katakan, ya Allah kalau saya nanti cinta sama ini dan saya tidak mendapatkannya, nanti saya takut ya Allah iman saya hilang. Karepmu. Hilang ya ngono karepmu ngono. Mlebu neraka wis tak siapno kok. Lah lapo ngono lho. Lah kaya ngono iku lho. Kowe maksa-maksa Tuhan iku. Awakmu iku enggak ana apa-apae. Hina-dinah kita ini. Enggak ada apa-apanya. Yang butuh kita kok maksa-maksa Tuhan. Lah. Enggak keren otakmu. Servis dulu atau modifikasi. Iya. Ini jadi ujian kawan-kawan itu. Ujian. Di zaman dulu itu begitu juga. Ketika umat Islam diganggu, ketika umat Islam didolimi oleh orang kafir, pada saat itu kan Allah nggak langsung melakukan satu tindakan, tunggu. Nunggunya Allah tidak langsung memberi adab kepada orang kafir itu juga sebagai ujian. Mereka katakan oleh orang kafir katakan kan gitu kan, yuk kamu sudah tak dalimi, mana Tuhan kamu? Kan begitu kan? Pada saat itu tidak langsung ketika mereka mengatakan mana Tuhan kamu, tidak langsung Allah beri adab. Tidak. Ditunggu ujian gewong iku, ujian untuk orang kafir karena mereka mereka masih beriman atau tidak. Ujian juga bagi kita. Kita tetap masih beriman atau tidak ketika kita adab Allah itu tidak datang-datang meski mereka sudah mengganggu kita. Ujian semua. Nek wis memahami Tuhan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kalau melakukan sesuatu itu bisa semua. Fa'alul lima yurid. Ini yang paling penting. Allah itu melakukan apa saja itu ya sesuai dengan kehendaknya. Ketika hambanya disiksa oleh orang kafir, dihajar oleh orang kafir, disiksa oleh orang kafir, Allah itu mau nurunkan adab atau tidak, itu urusan Allah. Bukan urusan hambanya. Paham kamu? Paham enggak? Allah itu sesuka hatinya, ngono loh. Mau bantu kamu yo, kamu yang bersyukur harusnya, bukan Allah yang bersyukur. Kok kebalik-balik kamu mikirnya? Ini otak yang cerdas begitu harusnya. Jadi ujian lah wis. Akhirnya mereka tetap menunggu dan bersabar. Ini cocok ini, sabarnya. Karena sudah memahami Allah itu fa'alul lima yurid, melakukan apa yang dikehendaki, enggak boleh dituntun-tuntun oleh Gusnul. Ya. Enggak boleh, ya Allah kalau seandainya pilihan saya dalam pilpres kalah, saya nanti masuk, takut nanti saya kehilangan iman. Oh, nonton Allah kamu itu. Fa'alul lima yurid itu bentuknya innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu kekuasaannya tak terbatas. Nek Allah iku karena nangismu kemudian mengabulkan doamu dan terpaksa mengabulkan doamu, itu namanya kekuasaan terbatas itu. Kekuasaan terbatas. Kamu contohnya seorang ibu, kamu contohnya seorang ayah. Ketika kamu diminta oleh anakmu dan pada saat itu kamu enggak memberi, tapi kemudian anakmu nangis, kalau enggak nanti dia bunuh diri, kamu tersandra untuk tidak memberikan sesuatu. Betul enggak? Pak,
Nek enggak jenengan tumbas akan mobil kula, Pak. Tak bunuh diri kula, Pak. Tersandra kamu. Kalau Allah, karepmu. Bunuh diri ngono karepmu. Kok mbok tonton Allah iku lho. Wes, paham iku. Jadi kamu itu harus tetap dalam posisi kamu sebagai hamba. Kita harus berada pada posisi kita dalam perhambaan. Nggak boleh masa-masa Allah. Dalam apapun, agama ini milik Allah. Ya enggak? Keimanan itu kehendak Allah. Kalau seandainya seluruh dari apa yang diciptakan oleh Allah ini, baik itu manusia ataupun jin, diimankan oleh Allah semua, mungkin atau tidak? Sangat bisa. Bukan mungkin ya, sangat bisa. Dan Allah tidak menghendakinya. Fa'alul lima yurid. Ngono loh. Allah nggak mau melakukan itu. Nah kalau Allah nggak mau melakukan, mengimankan keseluruhan daripada hamba-hamba Allah, lah kok awakmu itu jadi Tuhan ngono loh. Maksa wong kon beriman nang Islam iku piye? Bagus enggak? Enggak bagus itu. Jangan kalahkan ketuhanan, sifat-sifat Tuhan dari apa kehendak nafsu kita. Nah itu pada gilirannya muncullah istilah apa? Istilah nafsu beragama. Jadi agama itu tidak boleh pakai nafsu. Ya tentunya yang disebut dengan nafsu beragama ini nafsu yang amaroh. Yang jelek itu. Ya. Innan nafsa la amarotum bisu. Nafsu itu kan ada nafsu lawamah, ada nafsu amaroh. Nek nafsu lawamah awakmu pingin mangan, kok kemudian mangannya itu enggak berlebihan, itu nafsu lawamah. Jadi kamu pingin mangan untuk bisa kuat kamu, ngaji, sholat, ya bisa kuat karena makan, ya nafsunya nafsu lawamah. Kamu pingin ngaji, nah iki sing jarang. Punya keinginan untuk ngaji, pingin untuk sholat, nah itu nafsu lawamah. Ya. Nah nafsu amarah bagaimana? Nafsu amarah itu ojo sholat, ojo ngaji. Nah beragama dengan nafsu amarah, ya semuanya jadi buruk. Semuanya jadi buruk. Pada gilirannya yang terakhir kalau dikorek secara dalam, hakikat tujuan daripada membela agamanya karena pingin dianggap seorang yang membela agama. Maka Gus Dur mengatakan, Tuhan tidak perlu dibela. Tuhan nggak perlu dibela loh. Kekuasaannya melebihi kekuasaanmu kok. Kekuasaannya melebihi dari alumni 212 Wiro Sableng. Kekuasaannya lebih daripada itu. Andai kata 212 bisa memenjarakan Ahok, ya kan? Katanya kan begitu. Sebetulnya putusan hakim yang bisa mempenjarakan Ahok. Kalau di mata hukum begitu kami belajarnya. Kehendak Tuhan yang bisa memenjarakan Ahok, bukan 212. Kalau sudah diaku-aku 212, padahal di situ ada unsur hakim, penegak hukum yang lain seperti polisi, kejaksaan. Loh, 212. Nggak ada itu. Kalau Allah tidak menghendaki sesuatu, dia tidak akan jadi. Itu yang harus diketahui. Ya, kullu syai'in lahu sababun. Iya, setiap sesuatu ada sebabnya, tapi bukan itu juga. Artinya apa? Kalau seandainya mengaku-ngaku itu nafsu beragama, saudara. Kemudian bangga karena menganggap dirinya sebagai orang yang membela agama, menjebloskan penista agama. Akhirnya itu toh. Nggak perlu dibanggakan itu. Wong sholat saja nggak perlu dibanggakan. Karena kesempatan sholat, kesempatan ngaji Allah yang dorong. Lah apa yang dibanggakan? Kamu sehat bisa sholat? Tentu belum, tentu pasti. Bisa kamu ngaji, kalau kamu sehat belum tentu pasti. Allah yang dorong, kok kamu bangga? Nah itu loh. Jadi tidak perlu, Allah tidak perlu dibela kata Allah.
Andai kata Allah ingin menghancurkan orang non-muslim, tentu dalam kaitan ini sangat mudah. Tapi Allah tidak lakukan itu, dan kita jangan lakukan itu, wong Tuhan nggak melakukan itu. Oh no. Wa yaqulu, nah, sehingga nahnu a'lamu bima yasifun, tentang apa yang mereka sifatkan, tentang apa yang mereka dustakan kepada kami, kata Allah, gak usah kamu yang negakkan, saya saja yang negakkan, kata Allah. Saya yang akan mengganjarnya. Fanunazihim alaih, kami yang akan mengganjar, mengadab mereka atau tidak mengadab mereka. Itu kata Allah. Jadi kita nggak usah repot. Gitu saja kok repot. Wakulan ngucap sapa sira Rabbi, do pangeran ingsun, audu nyuwun kareksa sapa ingsun. Atasimu tegesing nyuwun kareksa sapa ingsun bika kelawan jenengan. Kalau kita diganggu oleh orang non-muslim, doanya ini, Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Tidak hanya orang muslim, non-muslim saja, tetapi orang tapi juga setan. Kalau kita diganggu oleh orang non-muslim, diganggu oleh kawan kita doanya ini. Kita berdoa dengan cara ini. Rabbi do pangeran ingsun a'udzu nyuwun kareksa sapa ingsun atasimu tegese nyuwun kareksa sapa ingsun bika kelawan jenengan min hamazati syayatin saking peridune seton. Nazakhatihim tegese pengrusake setan bima kelan perkara yuwaswisuna kang ngraguake sapa seton bihi kelawan mah. Ya Allah, saya berlindung kepadamu terhadap gangguan-gangguan setan. Ya, gangguan-gangguan setan. Wa a'udzulan nyuwun kareksa sapa ingsun bika kelawan jenengan Rabbi do ka pangeran ingsun. Ayah duruni yen to ngadirake sapa kufar. Fi amri ing dalam perkara ingsun li annahum sak temene kufar innama yahduruna angin nekaake sapa kufar bisuin kelawan perkara kang elek hatta ida jaa ing sehingga ing dalam nalikane tumeka sapa ahaduhum salah sijine kufar apa al mautu kematian. Apa al mautu kematian. Wahai Tuhanku, tolonglah aku ya Allah, jagalah aku dari apa yang mereka upayakan, yakni orang-orang kafir upayakan, berupa apa? Menyakiti dan lain sebagainya, gangguan dan lain sebagainya. Dan tolonglah aku, Tuhanku, ayah duruni hatta ida ja'ahumul maut. Ya. Datangkanlah perkara-perkaraku, maksudnya uruskanlah perkara-perkaraku atas apa yang mereka lakukan kepadaku sampai kemudian datang kepada mereka kematian. Jadi beri keamanan saya sampai mereka mati. Gitu. Intinya ngono. Jadi nek kita didolimi oleh orang ini doanya ngono. Beri saya keamanan, intinya begitu. Dari orang-orang yang mendolimi saya. Nah itu aja. Ini yang disebut dengan idfa billati hiya ahsan. Sehingga tadi saya katakan ketika kita dihina, ketika kita dinistakan, agama kita dinistakan, Tuhan kita dinistakan, ya cukuplah. Ya, mudah-mudahan mereka sadar begitu, kan gitu aja doanya. Hanya berdoa itu, cukuplah berdoa, mudah-mudahan mereka sadar. Mudah-mudahan mereka tahu. Mudah-mudahan mereka faham. Ya, mudah-mudahan mereka beriman. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang menghina itu malah menjadi cinta. Ya kan? Begitu.
Dulu betapa hebatnya yang namanya siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dulu memerangi Muslim dan menjadi panglima Muslim dan memenangkan peperangan melawan orang Muslim di perang Badar. Perang Badar, di perang yang dipanah itu perang apa? Uhud ya. Nah, itu perang Uhud itu yang tahu bahwa pasukan Muslim itu sudah turun untuk merampas harta adalah salah satunya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengetahuinya kemudian menyerang balik dengan memutari gunung di mana di atas ada mereka, kemudian mereka turun, diputari, kemudian balik lagi diserang dari belakang. Diserang dari belakang itu karena mereka sudah mengambil ghanimah, ya, rampasan perang. Itu begitu. Tapi kemudian ketika sudah Fathul Makkah, Khalid bin Walid masuk Islam. Ya, termasuk perempuan yang memakan hatinya paman Sayyidina Abbas, ya. Itu juga masuk Sayyidina Abbas. Iya, Sayyidina Abbas atau ya. Itu juga masuk Islam. Ini menarik sekali. Jadi bisa saja Allah itu membalik hati mereka menjadi ya simpati kepada Muslim yang tadinya menghina-hina itu. Itu tadi, tapi kita sikapnya itu tadi. Slow saja, nyantai saja, innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. La tahzan, la takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, kata Al-Quran, Allah bersama kita. Ya Allah bisa saja membalik. Doakan aja itu. Saya ya Allah kan gitu. Kalau kita menghadapi sesuatu terus kemudian kita berdoa, tandanya kita imannya kuat. Kok bisa? Iya. Karena yang mempunyai kekuasaan terhadap diri kita itu adalah Tuhan. Dan ketika kita menghadapi sesuatu ujian, cobaan, kita kembalikan kepada Tuhan, berarti kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi kalau sebaliknya, maka sesungguhnya keimanan itu tidak sempurna. Jadi ketika mendapat ujian berupa apa? Hinaan, penistaan terhadap Tuhan kita, kemudian kita melakukan aksi, sebetulnya imannya kurang. Kenapa tidak dibalikkan kepada Allah? Kenapa dia tidak berpikir Allah sesungguhnya maha kuasa? Ya kan gitu. Sesungguhnya Allah maha kuasa. Itu begitu. Harusnya berpikir begitu, tetapi sayangnya tidak. Tuhanku jaga kami sampai mereka mati. Qala dawuh sapa Allah. Qala dawuh sapa ahad. Rabbi do pangeran ingsun. Waro alan nekakno jenengan atau waro alan nekakno sapa ahad mak adahu ing panggonane ahad minan nari saking neraka. Jadi boleh mendoakan, ya Allah mudah-mudahan orang kafir itu masuk neraka, itu boleh. Tapi kepada orang muslim boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Mendoakan jelek kepada orang muslim balik nang awake dhewe. Contoh, ya kan? Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang mengklaim orang muslim sebagai orang kafir, maka akan kembali kepada dirinya klaiman itu. Makanya aja pernah ndongono sing elek-elek karo wong muslim. Doakan aja yang bagus-bagus. Nah, dalam kaitan ini boleh mendoakan orang non-muslim itu jelek. Tapi lihat-lihat dulu, non-muslim itu kan ada yang baik, ada yang enggak baik. Yang enggak baik itu yang boleh, ngono ya. Yang baik ya doakan dia beriman, ngono loh. Ya. Minan nar wa maka dahulan panggone ahad minal jannati saking surga. Lau amana lamun beriman sapa ahad. Ya Allah, andai kata engkau tidak menghendaki orang-orang kafir itu beriman, tempatkan mereka di dalam neraka. Tetapi ketika engkau menghendaki mereka
beriman, maka tempatkan mereka di surga. Qala dawu sapa Ahad, Rabbi du pangeran ingsun, arjiuni balekno jenengan ing ingsun, aljam'ah utawi aljam utawi jamak iku li ta'dimi tuduh makna ngegungake. La'ali menawa-menawa ing atase ingsun. Ngene. La'ali yakti piye iki? La'ali yakti ing atase ingsun iku a'malu sholih, iku a'malun pira-pira amal solihan kang bagus. Bian asyhada gambar yen to bersaksi sapa ingsun. Atau ngene, lali ya, mugi-mugi netepno jenengan ing atase ingsun. Iku amalun pira-pira amal solihan. Apane solihan kang bagus? Bian asyhada gambar yen to bersaksi sapa ingsun an la ilaha sak temene ora ana Tuhan iku maujud illallah angin kejaba Allah. Yakunu ana sapa Ahad. Fima ing dalam perkara tarokta kang tinggal sapa, taroktu kang tinggal sapa ingsun. Doif tu tegese nia-niake atau doya'atu tegese nia-niake sapa ingsun. Min umuri saking umur ingsun. Ai fi muqabbalatihi ing dalam bandingangi umur ingsun atau umuri fi muqabbalatihi ing dalam bandingi umur ingsun. Dan berdoalah seseorang tadi itu, ya Tuhanku kembalikan saya kepada amal-amal yang baik. Ya amal-amal yang baik, yang paling baik daripada amal-amal itu adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang paling baik sebab itu adalah kunci daripada sesuatu amal diterima atau tidak diterima oleh Allah. Jadi syaratnya satu amal itu diterima oleh Allah adalah kesaksian kita terhadap Tuhan dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga amal sebesar apapun kalau tidak ada kunci ini, tidak ada syarat ini, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima. Nah, itu yang pasti. Fima tarokta. Jadi ketika saya nanti ketika saya memiliki umur saya itu jangan pernah disia-siakan ya Allah. Itu juga termasuk sesuatu nikmat yang paling bagus. Jadi khairul umur mantola umruhu kayak mana? Khairuman mantola umruhu wahasuna amaluh. Sebaik-baik orang itu adalah panjang umurnya juga banyak amalnya, banyak kebaikannya. Sebaliknya, sejelek-jelek orang itu adalah orang yang berumur panjang tapi amalnya amal yang jelek itu juga banyak pada umur-umurnya. Qala ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Iya, udah. Belum? Hah? Udah wakaf belum? Belum. Kala ora ono balik iku maujud. Aila raji'a tegese ora ono balik iku maujud innaha satamane rabbi ja'al rabbi arji'uni. Iku kalimatun kalimat huwa utawi ahad iku qailu wong kang ngucapake wala faedah talan ora ana faedah iku maujud lahu kedue ahad fiha ing dalam kalimat.
Jadi ketika mereka orang-orang kafir, satu dari mereka itu mengatakan, ya Tuhanku, kembalikan saya ke dunia agar saya bisa melakukan amal-amal yang baik. Hal tersebut tidak berguna ketika mereka sudah meninggal atau sudah berada di akhirat kelak. Tidak berguna karena tidak mungkin atau tidaklah mungkin Allah akan mengembalikan mereka ke dunia lagi dan mereka kemudian beriman, itu tidak mungkin. Jadi hanya penyesalan gitu loh. Sesuatu yang menyakitkan itu sebetulnya bukan hanya saja putus cinta. Ya. Yang menyakitkan itu adalah penyesalan itu. Kita yang saat ini diberi oleh Allah kemudahan untuk belajar, namun tidak belajar. Sesuk nek wis duwe anak siji atau nanti sudah berkeluarga atau nanti sudah udah menjadi orang, sekarang kan belum gitu ya. Itu baru kemudian kita melihat orang, ya Allah, dulu kenapa saya nggak sungguh-sungguh dalam belajar. Ngono. Itu yang pertama. Yang kedua ketika di alam kubur. Ya Allah, kenapa dulu saya nggak sungguh-sungguh belajar yang kemudian ilmu saya bisa saya tularkan kepada orang lain. Dan pada saat ini saya menikmati amal-amal tularan ilmu itu. Saya punya murid saya maunya begitu. Nah sekarang saya enggak, karena saya dulu nggak belajar betul-betul. Nah, itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, di akhirat besok, meski kamu masuk surga, kamu juga nyesel itu. Melihat saya itu enak. Dulu saya kok nggak seperti itu ya. Sehingga saya di sini hanya pas-pasan juga. Dulu di surga, dulu di dunia pas-pasan, sekarang juga pas-pasan. Kan nggak enak. Makanya itu betul-betul perhatikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini adalah tempat menanamnya amal untuk akhirat. Kalau sudah menyadari tentang itu ya beramal lo baik-baik di sini, nanam mau sing akeh. Nanti pada saatnya bisa kamu nikmati di akhirat karena kamu panennya itu di akhirat bukan di dunia. Wong nandure nang dunia kok manene nang dunia. Ya kan, panen dengan tanaman itu menanam dan panen itu tidak satu waktu. Paham nggak? Kamu nanam padi sekarang, panennya sekarang, wah ajaib itu. Tak nandur nek ngono. Tunggu, ya kan gitu. Nah ketika menanam ini pun nanti ada hamanya, ya enggak? Ya enggak? Ya. Isik cilik nang pondok gelem salat. Lah kok wis gedhi metu teko pondok korupsi. Wah entek kabeh amale. Ya. Isik cilik gelem salat duha, gelem salat ngaji ya getol. Ketika keluar sukses titik, hukul waliden. Oh. Sama orang tua durhaka. Entek amalmu. Entek amalmu. Itu hama. Maka harus dijaga. Maka kemudian juga nggak boleh aman dan merasanya nyaman. Nggak boleh. Terus pingin butuh. Terus merasa ingin mendapat perhatian dari Allah dan lain sebagainya. Terus pingin dapat ampunan dari Allah. Terus pingin dapat perhatian dari Allah. Harus begitu terus. Sehingga nggak banyak hama yang menempel pada amal-amal kita. Kemudian wami waraihim gitu. Udah belum? Belum. Wami waraihim lan saking burine man atau ahad amamahum yo ngarepe ahad iku barzahun aling-aling hajisun tegese aling-aling ya sudu kang nyegah hum apa hajas hum ing ahad anir rujui saking bali ila yaumin maling siji dina yub'atsuna kang den tangekake sapa ahad wala yurja'ulan ora kena den wala ruju'alan ora ana bali iku maujud ba'dahu ing dalem sawise yaumi yub'atsun. Jadi kalau kamu nanti di akhirat mengeluh,
ya Allah saya kembalikan lagi di dunia, maka tidak bisa. Karena apa? Kamu sudah terhijab terhadap apa? Ruang di akhirat dengan ruang di dunia itu terhijab dengan apa? Yaumul ba'ats. Sehingga nggak bisa balik. Dan percuma mengeluh dan percuma menyesal semacam tadi. Dan berharap untuk kembali juga percuma. Faidan nufikha fi suri, udah? Allahu alam bi shawab. Rabbi fangfana dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim amu'afati minha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alam tanihi wardudu ilayya indah hajati ilaihi wala tungsinihi ya rabbal alamin bibarakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.